uh, menguasai bahasa asing. Ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih ya kepada terutama yang pertama kepada dosen pendamping dari HIMA, yaitu Ibu Nurul Ashari, yang memang selalu mensupport, selalu mendampingi HIMA. Ya, HIMA Lingua ini adalah Himpunan Mahasiswa Linguistik Universitas Airlangga, yaitu yang memiliki program kerja setahun. Ya, salah satunya adalah program pelatihan TOEFL ini. Terima kasih Bu Nurul sudah mendampingi dan mensupport anak-anak kita sehingga segala kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Kemudian kepada instruktur yang bersedia mengisi pelatihan TOEFL ini juga saya ucapkan banyak terima kasih sudah berbagi ilmu kepada adik-adik kita, mungkin rekan-rekan kita yang memerlukan peningkatan nilai TOEFL. Semoga apa yang diberikan itu dapat bermanfaat dan berhasil di dalam memenuhi TOEFL yang diinginkan, ya, nilai TOEFL. Kemudian terima kasih yang luar biasa yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh panitia dari HIMA, ya, HIMA yang memang bekerja keras ya di dalam segala kegiatan yang mensupport juga prodi, segala kerja kerasnya, kerja cerdasnya, dan juga kerja ikhlasnya itu yang terutama ya, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Hikmah ya, HIMA dan seluruh pengurusnya itu betul-betul saya lihat sukses dalam melakukan segala kegiatan itu. Sekali lagi saya harap semoga acara pelatihan TOEFL online ini dapat berlangsung dengan baik, bermanfaat bagi kita semua, dan menunjang karir, studi, dan lain sebagainya. Dan harapan saya semoga berjalan lancar, tidak ada gangguan apapun, terutama gangguan jaringan. Jadi saya harapkan semuanya berjalan lancar, dan sekali lagi terima kasih atas semua yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semangat, selamat belajar, ya, selamat berlatih. Semoga hasilnya juga baik. Ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Silakan Mbak Alda, saya kembalikan ke Mbak Alda. Oke, terima kasih Ibu Wayan Sartini untuk sambutannya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan kemampuan kita berbahasa Inggris, terutama dalam TOEFL ya. Oke, baik, tidak berlama-lama lagi. Untuk materi pertama di hari ini tentang grammar, langsung disampaikan oleh Mas Fauzan Ashari. Waktu dan tempatnya dipersilakan Mas Fauzan. Baik, terima kasih. Selamat, bisa didengar ya suara saya? Bisa, Mas. Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan ya, saya berharap kita semua meskipun di tengah pandemi ini dan di tengah kondisi yang serba terbatas ini, kita masih sehat dan tentunya terus bersemangat ya belajar walau sambil secara online begitu, karena memang katanya kalau belajar dengan online dan bertatap muka langsung itu beda rasanya begitu ya. Tetapi ya saya berharap juga dengan diadakannya pelatihan ini nanti kita dapat mengalami peningkatan keterampilan berbahasa Inggris terutama untuk mengerjakan TOEFL secara signifikan ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan tentunya kepada yang saya hormati Bu Dr. Ni Wayan Sartini, MHum, sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Linguistik UNER, Bu. Makasih Mas sudah bersedia jadi instruktur. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Dan kepada para panitia, ya kepada tentunya Ketua Panitia ya, Ketua Pelaksana Pelatihan TOEFL ini, Alda Fitriani Suwandi, SS, ya, atas acara yang sangat sangat menggembirakan dan bermanfaat tentunya. Jadi jangan sampai ya
Pandemi boleh membatasi gerak kita, tapi jangan sampai membatasi pikiran kita begitu. Baik, jadi karena waktu kita hanya 2 jam ya, saya bilang hanya 2 jam ya, karena memang dalam 2 jam ini targetnya harus bisa menguasai bagaimana strategi untuk mengerjakan TOEFL grammar begitu ya. Ya, jadi kalau TOEFL grammar itu di dalam TOEFL itu ada 40 soal ya. Setelah mengikuti pelatihan ini, target kita ya minimal bisa mengerjakan dengan benar 39 soal. Ya, tanpa berlama-lama, izinkan saya share screen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa dilihat layar saya? Bisa. Oke. Mastering the grammar section. Jadi pada hari ini sesuai dengan jadwal pelaksanaan acara, hari ini kita akan hanya berfokus pada grammar section, ya. Oke, grammar TOEFL. Nah, jadi di TOEFL itu ada 3 section. Yang pertama adalah listening, lalu yang kedua adalah grammar, dan yang ketiga adalah reading. Sebenarnya mula-mula saya sangat bertanya-tanya, kenapa kok grammar dulu yang diadakan, padahal di TOEFL itu yang pertama diuji adalah listening, begitu ya, ya Mas Farisi. Tapi mungkin saya mendapat pencerahan, karena bahkan listening sekalipun kita membutuhkan pengetahuan grammar, begitu. Jadi tanpa pengetahuan grammar atau tata bahasa yang memadai, rasanya memahami teks bahasa Inggris itu akan sangat susah, begitu. Jadi memang rasanya ya sangat baik ketika kita mempelajari grammar itu di awal-awal. Nah, sekedar informasi sekilas, grammar dan structure itu kalau dalam TOEFL diujikan waktunya 25 menit dan itu mengandung 40 butir soal begitu. Yang mana terdiri dari 15 soal filling the blank alias mengisi titik-titik dan kemudian 25 soal error identification. Nah, error identification itu maksudnya mencari kesalahan dalam kalimat begitu ya. Memang rasanya kita sudah sangat terbiasa mencari kesalahan orang lain, tapi kalau mencari kesalahan dalam kalimat mungkin nggak semudah itu begitu. Baik. Nah, dan karena ada 40 soal, jadi ya kalau dihitung-hitung berarti satu soal itu kita harus bisa mengerjakan kurang dari 30 detik gitu. Ya, seperti itu. Oke, jadi langsung aja nggak berlama-lama, tentunya di sini pasti kita sudah nggak sabar bisa mastering English ya, especially for doing TOEFL, getting a perfect score begitu. Jadi saya beritahu strategi demi strateginya. Yang pertama, strategi untuk mengerjakan TOEFL, understand English-nya. Please don't ask me why. TOEFL itu kan bahasa Inggris ya, jadi sedikit banyak kalian harus bisa memahami kosakata dalam bahasa Inggris begitu. Ya, oke. Jangan tanyakan kenapa ya untuk yang satu ini. Oh ya, saya juga ingin presentasi saya ini sifatnya adalah interaktif ya. Jadi ketika saya menanyakan sesuatu, silakan partisipan boleh menghidupkan mikrofonnya untuk menjawab, tapi kemudian agar tidak terlalu gaduh, silakan dimatikan kembali begitu. Jadi sepakati? Bisa. Ya, terima kasih. Karena memang nanti di sini saya juga akan langsung mencoba dengan soal-soal yang akan keluar di TOEFL begitu. Oke, next. Now the sentence structure. Apakah ini artinya? Ketahuilah struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Oke, saya memiliki dua kumpulan kata ini. Kira-kira di antara dua ini yang mana yang masuk ke dalam kategori kalimat? Silakan dijawab. Yang bawah. Yang bawah, kenapa? Ya, siapa yang menjawab yang bawah? Mungkin panitia? Yang dari Himalingua? Udah S2 linguistik. Ya, karena apa? Boleh pakai reaction aja kali ya. Ya. Mungkin kalau malu-malu boleh pakai reaction. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya hitung sampai 3, yang satu yang atas atau yang bawah? 1,
2. Oke, 3. Sayangnya, kedua kumpulan kata ini tidak ada yang merupakan kalimat. Jadi kedua-duanya bukan kalimat. Memang saya sengaja mengecoh. Yang atas itu tidak saya beri huruf kapital di awal dan tidak saya beri titik di akhir. Tetapi keduanya ini bukan kalimat. Coba kita baca ya. A professional teacher with a lot of experience in teaching students from various backgrounds. Seorang guru yang profesional dengan pengalaman yang sangat banyak dalam mengajar siswa dari latar belakang yang bervariasi. Ternyata kumpulan kata yang panjang ini baru menerangkan siapa guru itu, gitu loh. Jadi dia adalah seorang guru yang profesional yang memiliki banyak expertise ya dalam hal mengajar siswa dari beragam latar belakang. Gitu. Ini bukan kalimat, apa alasannya? Karena tidak ada kata kerjanya. Sedangkan kalimat ya, kita ketahui kalimat itu minimal harus ada subjek dan predikat. Nah, kecuali jika bentuknya jadi seperti yang ketiga ini ya, bisa dilihat a professional teacher, dia adalah subjeknya ya, subjeknya. Lalu kemudian predikatnya apa? Predikatnya adalah has, memiliki. Nah, begitu. Kemudian belakangnya itu mengikuti apa yang dimiliki, yaitu a lot of experience ya, a lot of expertise in teaching students from various backgrounds. Nah, hati-hati saat kita mengerjakan TOEFL, kita bukan kadang sering ya, emang sering terkecoh oleh hal-hal yang seperti ini begitu. Nah, itu ada biasanya untuk menjawab soal error analysis. Ya, oke. Perlu dicatat boleh dan mungkin nanti juga terakhir akan diberi PowerPoint ya oleh panitia begitu. Kemudian know the gerunds. Ketahui apa itu gerund. Apakah di sini siapa yang sudah mengetahui gerund bisa coba acungkan tangan? Ada berapa orang kira-kira? Oh, sedikit yang mengacungkan tangan ya. Ya, gerund. Nah, di sini dalam kalimat ini George started doing his homework. Ya. George started doing his homework. Biasanya ya, tidak jarang ketika orang membaca kalimat ini, mereka mengira bahwasanya kata kerjanya adalah doing. Karena doing adalah bahasa Inggris yang berarti sedang mengerjakan, begitu ya? Jadi pahami? Nah, padahal kata kerja di sini adalah started. Ya, George itu subjek ya. George itu subjek, lalu dia ngapain? George itu ngapain? Oh, George memulai. Ya, George started. Berarti memulai adalah predikatnya, gitu kan? Memulai adalah predikat yang dilakukan oleh subjek, George. Apa yang dia mulai? Nah, itu baru keterangannya adalah dia memulai mengerjakan PR-nya. Jadi, mengerjakan PR-nya adalah aktivitas yang dilakukan oleh George. Nama aktivitasnya, bukan pekerjaannya. Nah, supaya gampang, saya bandingkan dengan kalimat yang kedua ini, yang di bawah. George ate rendang. Subjeknya adalah George ya. George ngapain gitu kan? George memulai atau George makan gitu. Nah, di sini predikat. Lalu kemudian kalimat itu kan minimal ada subjek dan predikat. Nah, tapi kemudian di sini dilengkapi itu. Predikatnya dilengkapi dengan ini. Apa yang dimakan George adalah rendang ya. Apa yang dimulai George? George memulai mengerjakan PR-nya begitu. Nah. Bisa dipahami? Permisi, Bapak mau bertanya. Ya. Untuk kalimat yang pertama itu, apakah bisa diganti dengan George starts to do his homework? Bisa. Tapi memang ada beberapa kata kerja ya yang memang misalnya diikuti oleh verb ing dan bisa diikuti oleh to kemudian verb 1, bear verb gitu. Nah, itu nanti akan kita pelajari di belakang. Jadi memang ya begitu. Tapi tetap nanti kata kerja the main verb-nya adalah yang ini ya, yang di belakangnya subjek predikat.
Itu adalah tips kedua ya, untuk mengetahui bagaimana susunan kalimat dalam bahasa Inggris. Ya, begitu. Lalu kemudian dalam TOEFL, kita perlu mengetahui yang namanya agreement. Ini berkaitan dengan soal error analysis juga, dan juga soal-soal yang lain kita juga bisa mempermudah kita mengerjakan ketika kita menguasai topik agreement ini. Sepertinya agreement ini sudah diajarkan sejak di sekolah dasar ya, begitu. Ketika I itu dipasangkan dengan M, ya, you dengan R, dan sebagainya, he dengan is, begitu. Ini saya rasa sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, karena saya rasa juga semua peserta saya yakin sudah sangat expert dengan materi ini, begitu. Lalu kemudian, nah ini M, ya M kemudian is itu kalau bentuk lampau menjadi was, ya. R menjadi were, begitu. Nah ini bisa kita lewati karena memang ini sudah sangat dasar, gitu ya. Ini kalau saya bahas ini nanti namanya bukan tips mengerjakan TOEFL, tapi jadi perkuliahan English grammar gitu ya, itu masuk kuliah begitu. Nah, agreement yang lain, contohnya ketika subjeknya adalah I, you, we, they ya, itu menggunakan do. Sedangkan jika subjeknya adalah he, she atau it atau yang setara dengannya, maka menggunakan does. Gitu. Nah, ini berlaku juga ketika do dan does itu kan mengerjakan. Berlaku juga untuk apa? Mengekspresikan memiliki atau telah begitu. Nah, Ayu Dewi yang tadinya do itu menggunakan have. Yang does itu berarti menggunakan has. Dan ini berlaku untuk subjek secara general ya. Nah, tinggal orang bilang itu tinggal ditambahi s atau tidak begitu. Nah, ini sudah sangat dasar banget, jadi saya juga tidak ingin menghabiskan waktu untuk berputar-putar membahas hal ini ya. Karena waktu kita juga singkat. Nah, coba temukan kesalahan pada kalimat ini. Ada yang bisa langsung saja dijawab? Is harusnya are. Oke, begitu baik. Harusnya are ya. Baik. Karena subjeknya ada dua, Fikri and Fuad. Lalu kemudian jika saya tambah begini. Isilah titik-titik itu. They. Yang benar, Mas. Betul. Sebenarnya kalau dari belakang aja ya, setelahnya titik-titik itu ada kata are. Ya, kalau ada kata are berarti nggak mungkin jawabannya adalah he. Yang mungkin jawabannya adalah you, they, dan we. Tetapi kita bisa melihat kalimat di depannya, ya, di depannya itu mengatakan Fikri and Fuad are not my classmates. Nah, dengan demikian maka jawaban yang paling tepat adalah D. Ya, begitu. Jadi saya kasih sebuah tips, nggak tahu ini tips keberapa sudah ya. Nah, anggap aja pertama itu. Nah, ini tips saat mengerjakan TOEFL grammar, ya, soal-soal grammar, kalian itu jangan membaca soal secara keseluruhan begitu. Meskipun kalimat yang ada di soal itu sangat panjang, yang perlu dibaca pertama kali adalah titik-titiknya dan kata kunci yang terdapat di sekitar titik-titik itu. Misalnya di sini setelah titik-titik kan kita melihat are ya. Dengan kita melihat are itu maka jawabannya sudah tidak mungkin he. Karena are itu hanya bisa digunakan oleh you, we, dan they begitu. Lalu untuk menyaring jawaban yang tepat lagi, maka lihatlah di kalimat bagian kalimat yang lain seperti itu. That's the tips for doing TOEFL. Oke. They. Lanjut. Nah, ini adalah apa? Hal yang bisa dibilang paling ditakuti ya oleh orang ketika belajar bahasa Inggris gitu. Karena saat kita belajar bahasa Inggris, kita mengenal tenses, yang mana dalam bahasa Indonesia itu tidak ada tenses. Dan beruntungnya kali ini saya merasa karena waktu yang diberikan oleh panitia adalah 2 jam ya, sampai jam 5 sore, jadi kita bisa sedikit banyak mempelajari tenses dengan leluasa begitu. Nah, di sini kita bisa melihat tenses yang biru dan yang merah. Sebenarnya tidak ada pembeda antara yang biru dan yang merah. Itu hanyalah pembeda yang saya buat secara pribadi.
Ya, karena menurut saya, ya yang saya tandai dengan warna merah itu adalah tenses yang jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah digunakan. Bahkan oleh orang Inggris sekalipun. Maaf, maksudnya oleh penutur bahasa Inggris sekalipun begitu. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena menurut pengalaman yang pernah saya peroleh beberapa kali ya, di berbagai tempat, ketika saya berbicara dengan English native speaker, ternyata tidak sedikit dari mereka yang sebenarnya tidak memahami juga penggunaan tenses yang saya beri warna merah itu begitu. Tapi untuk mengerjakan TOEFL kita membahas yang lain. Oke, so boleh dibahas ya, tenses ini agak panjang lumayan. Kita mulai dari simple present. Simple present. Jadi simple present adalah tenses yang digunakan misalnya verbnya verb bentuk pertama, murni bentuk pertama, kecuali jika subjeknya adalah dia, he atau she atau it, ditambahi s begitu verbnya. Contohnya misalnya I go, ya, I eat, I sleep gitu. Nah, maknanya adalah apa? Suatu kejadian itu sudah umum terjadi begitu. Misalnya I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, maka itu menggunakan verb pertama. I sleep every night. Saya tidur setiap malam. Itu kan sesuatu yang umum ya. Maka itu menggunakan verb pertama begitu. Nah, I go to UNER misalnya. I go to UNER. Maksudnya adalah saya pergi ke UNER dan kegiatan itu saya lakukan secara berulang gitu kan. Continue. Yang dengan kata lain bisa juga berarti bahwa saya adalah seorang pelajar atau mahasiswa di UNER seperti itu begitu. Adapun past, sudah kita nggak usah tanya lagi. Saya rasa semua di sini udah pasti tahu ya, kalau memang punya motivasi untuk mengerjakan TOEFL, paling tidak memahami dua tenses ini ya, simple present dan simple past. Past itu berarti sesuatu yang terjadi di masa lampau. Misalnya saya makan kemarin, I ate bakso yesterday. Nah, menggunakan past. Begitu juga dengan future. Will harus diikuti dengan verb bentuk pertama. Itu yang kita pelajari di sekolah. Nah, tapi bagaimana penerapan dalam kalimatnya? I will go to school begitu. Artinya apa? Saya akan, sesuatu yang masih akan terjadi. Jadi belum saya lakukan. Jadi masih akan terjadi. Itu kita menggunakan future. Oke, tiga tenses ini memang sering sekali digunakan, umum ya. Dan mungkin yang tidak umum bagi kita adalah past future. Tadi kita ketahui kunci dari future adalah will, sedangkan kunci dari past adalah verb 2 gitu kan. Berarti kalau past future adalah will, tapi will-nya itu adalah bentuk kedua. Jadi apa? Would. Nah, would diikuti oleh verb pertama. Bagaimana penerapannya dalam dalam kalimat will, would gitu. Sebagai contoh misalnya saya sekarang berkata, saya akan ke rumahmu besok. Saya akan ke rumahmu besok. I will visit you misalnya. Saya akan mengunjungimu besok. I will visit you tomorrow. Ternyata keesokan harinya ketika saya menelpon diri Anda bilang tidak sedang di rumah. Nah, jadi saya mengatakan I would visit you yesterday. I would visit you yesterday. Saya akan mengunjungimu kemarin. Ya, sebuah rencana. Kemarin saya memiliki rencana untuk mengunjungimu. Tapi ternyata kan batal karena ternyata karena Anda nggak ada di rumah, jadi nggak jadi. Begitu. Nah, would adalah sebuah perencanaan ya, yang dilakukan di masa lampau. Makanya itu dinamakan past future. Past adalah masa lampau di mana perencanaan itu dibuat. Future berarti perencanaan itu begitu. Bisa dipahami? Oke. Lanjut. Ini ada present continuous ya.
present continuous, berarti verbnya ditambahi ing. Tapi jangan lupa, ketika verb ditambahi ing, maka verb itu sudah nggak bisa berdiri sendiri. Di depannya harus ditambahi oleh yang namanya be, to be. Ya. Umumnya orang hafalnya gampang, is, am, atau are. Ya. Nah, ini juga sudah sangat umum kita jumpai di kehidupan kita. Begitu. Misalnya, I am speaking. I am speaking. Saya sedang berbicara. I am teaching. Saya sedang mengajar. Bedanya simple present dan dan present continuous apa? Ketika saya mengatakan I teach, I am a teacher, so I teach. I teach in senior high school misalnya. Saya mengajar di senior high school. Ketika saya mengatakan I teach, belum tentu saya sedang mengajar. Tetapi yang jelas saya memiliki kegiatan rutin yaitu mengajar. Nah, bedanya ketika saya menggunakan present continuous, saya mengatakan I am teaching. Artinya, saat saya mengatakan itu, saya sedang mengajar. Oke. Contoh, don't call me. Jangan telepon aku. I am teaching. Aku masih mengajar. Gitu. Lalu kemudian ada past continuous. Nah, ini agak lama nanti bahas di sini ya. Oke, past continuous berarti apa? Sesuatu yang dilakukan, ya, sedang dilakukan, tapi di masa lampau. Karena continuous, tadi kuncinya continuous kan verb ing ya. Kunci dari continuous adalah verb ing. Nah, karena past, ya tetap ada verb ing, tapi yang berubah jadi past adalah is mr-nya. Menjadi was dan were. Is dan am menjadi was, sedangkan are menjadi were. Kira-kira bagaimana cara menggunakan past continuous ini? Nah, saya ajarkan ya. Past continuous digunakan ketika misalnya last night, ya, semalam, when you were teaching, when you were sleeping, ya, semalam, last night, when you were sleeping, semalam ketika kamu sedang tidur, your phone rang, teleponmu berdering. Jadi ada masa di mana Anda itu sedang melakukan sesuatu ya. Di sini misalnya dari jam 2 sampai jam 6 gitu kan. Nah, itu when you were sleeping gitu ya. Nah, di jam 4 ini telepon berbunyi begitu. Your phone rang. Teleponmu berbunyi. Jadi ada kegiatan continue gitu. Itu mungkin kita mungkin bisa dijelaskan panjang lebarnya di sesi yang lain karena memang ini kita akan khusus membahas grammar untuk TOEFL ya. Jadi saya lanjut begitu. Future continuous. Jadi kita di sini nggak apa-apa ya langsung membahas rumus supaya kita mempercepat ya menjawab soal begitu. Karena memang di grammar di TOEFL itu kan ada grammar. Untuk menjawab soal-soal grammar seringkali kita tidak perlu mengetahui arti dari kata-kata yang ada di soal. Kita hanya perlu mengetahui kelas katanya dan bentuk tensesnya. Dengan begitu kita bisa menjawab soal tanpa perlu mengetahui arti dari kata-kata yang ada di soal itu begitu. Itu sebenarnya apa ya? Kelebihan dari grammar test di TOEFL gitu. Jadi bisa dianggap grammar itu bonus. Nah, kalau di soal SBMPTN itu ada namanya soal TPA. Soalnya pendek, mudah, tapi kalau jawabnya benar nilainya sama begitu ya. Oke. Future. Future itu kan kata kuncinya adalah will ya. Ini kursor saya kok hilang. Ya. Future itu kata kuncinya adalah will dan kemudian continuous itu kata kuncinya adalah verb ing. Tetapi will dan verb ing itu tidak berjodoh. Jadi mereka tidak bisa bertemu langsung. Oleh sebab itu harus ada penengahnya yaitu be. Ya. I will be calling you tonight. Nah, seperti itu. Sama juga kalau past future, past tadi kuncinya apa? Mas Farisi? Would ya. Would. Terus continuous kuncinya verb ing.
Oke. Berarti kalau past future continuous tambahi B. B, ya sama begitu. Kemudian perfect. Oke. Perfect itu artinya sudah ya. Perfect itu kan bisa berarti sempurna. Bisa juga berarti sudah. Ya, untuk mengingatnya supaya lebih gampang, kalau sesuatu yang sempurna itu kan berarti sudah selesai gitu ya. Selesai gitu. Nah, perfect. Kata kuncinya adalah has atau have. Dan has atau have itu harus diikuti oleh verb 3. Pasti itu. Verb bentuk ketiga kita bicaranya ya. Nah, kemudian ini kan kalau present perfect. Bagaimana jika past perfect? Kalau past perfect, maka yang dijadikan lampau adalah have atau has-nya. Nah, have atau has ini karena menjadi lampau, dia berubah menjadi had. Nah, begitu. Nah, ini kita nggak apa-apa ya, sedikit bicara rumus, padahal itu sebenarnya sangat tidak dianjurkan. Cuman karena kita perlu cepat hanya untuk menjawab TOEFL gitu. Jadi kita main rumus nggak apa-apa. Tapi kalau untuk komunikasi, kita jangan sampai belajar bahasa Inggris dengan cara mengingat rumus. Ya. Kemudian, future. Ya, future perfect. Future tadi kuncinya apa? Will. Bagus. Kalau perfect? Have ya. Jadi langsung, will itu diikuti oleh have. Tapi karena will itu harus diikuti oleh bentuk bear verb. Bear verb itu apa? Kata kerja, bear itu telanjang artinya. Jadi maksudnya kata kerja yang udah nggak dapat tambahan apa-apa. Ya, ibarat telanjang gitu. Makanya dia have bukan has. Apapun subjeknya. Misalnya subjeknya he will apa misalnya. Itu tetap he will have. Nggak ada yang namanya he will has, itu nggak ada. She will have gitu ya. Nah, kemudian past future. Kalau past future tinggal diganti apa? Will-nya aja. Will-nya menjadi would. Ya kan? Kemudian tetap plus have. Diikuti oleh verb 3 begitu. Nah, begitu juga nanti ini semakin rumit ya. Present gitu kan. Continuous, have, has. Kemudian tadi continuous rumusnya apa? Verb ing kan. Tetapi have atau has itu harus diikuti oleh bentuk verb ketiga. Nggak boleh langsung diikuti oleh verb ing. Maka bentuk ketiga dari is, am, or, was, were ya. Is, am, or, was, were, be ini bentuk ketiganya adalah apa? Been. Bagus. Jadi have been bla bla bla. Nah, gitu. Contohnya misalnya I have been ya. I have been waiting for you since morning misalnya. Saya telah menantimu sejak pagi. Nah, has kan kegiatan itu sudah dilakukan. Sejak kapan? Sejak pagi. Nah, apakah kegiatan itu masih berlangsung? Masih. Makanya itu ada verb ing yang digunakan seperti itu. Nah, sama. Jika kegiatan seperti ini terjadi di masa lampau, maka had. Sama tetap kalau kita bicara rumus ya. Had been verb ing. Nah, ini silakan ya boleh dicatat. Saya lihat di kamera itu sepertinya banyak peserta yang mencatat juga ya. Mbak Sarah Kartika, Mbak Desiana, Mas Rizal Farisi begitu. Ya. Boleh. Memang usahanya saya hargai, tetapi ya kemungkinan nanti juga akan mendapatkan PowerPoint ini dari panitia ya begitu. Baik, ini langsung saja, saya tidak mau berlama-lama untuk membahas tenses ya, karena memang urusan kita dalam grammar tidak hanya pada soal tenses begitu. Lanjut. Kunci berikutnya untuk bisa lancar dalam mengerjakan TOEFL adalah memahami yang namanya conjunction alias kata hubung. Oke. Sebenarnya ini pakai apa ya? Perasaan aja begitu. It was very hot outside. Sangat panas di luar ya. Keadaan di luar sangat panas. Titik-titik the ice cream melt. Itu berarti kira-kira kata hubung yang pas itu apa? So. Kan? Kalau kita menggunakan N, sangat panas di luar dan
es krimnya meleleh. Itu kan berarti dua hal yang terpisah ya. Di luar panas dan es krim meleleh itu nggak ada urusan begitu. Tetapi kalau but itu berarti sesuatu yang berlawanan gitu. Misalnya dia nggak pernah belajar gitu. He never study, but he passed the exam. Nah, dia nggak pernah belajar, tapi dia lulus ujian. Itu pakai but, tetapi ya, karena menunjukkan dua ekspresi yang kontradiktif. Nah, ini jawabannya so, ya, menunjukkan sebab akibat. Ya. Saya rasa ini adalah case yang cukup mudah karena sudah banyak yang memahami. Tapi memang saya perlu menerangkan juga karena memang ada yang belum memahami begitu. Ya. Lanjut. Nah, jawabannya so ya. Oke. Berikutnya. Conditional sentence. Kalimat apa? Kondisional. Apa sih maksudnya kalimat kondisional itu? Maksudnya kalimat yang mengekspresikan suatu kondisional. Jadi jika kondisinya seperti ini, maka akibatnya akan seperti ini. Jadi kalimat kondisional ada beberapa bentuk ya. Saya terangkan bentuk pertama. Mungkin banyak dari kita sudah mengetahui ada 3 bentuk kalimat kondisional, conditional sentence, tapi belum mengerti penggunaannya begitu. Oke, sebagai contoh misalnya, ini adalah conditional sentence tipe pertama. If I win the competition, I will treat you all. Nah, coba ini, lihat. Menggunakan bentuk pertama, win. Ya, dan will, I will gitu ya. Future, simple future. Hari ini adalah hari Senin, ya. Kompetisinya adalah hari Selasa. Berarti kompetisinya belum terjadi kan? Belum saya ikuti. Lalu kemudian saya berjanji mentraktir kalian. Jika saya menang kompetisi, saya akan mentraktir kalian. Traktiran itu saya rencanakan pada hari apa? Hari Kamis. Begitu. Jadi dua event ini belum terjadi sama sekali. If I win the competition, I will treat you all. Dan keduanya belum terjadi. Nah, itu adalah conditional sentence tipe pertama. Lalu kita melangkah ke conditional sentence tipe kedua. Nah, di sini dia sudah menggunakan apa? Sudah menggunakan bentuk lampau. Ini. If I won the competition. If I won. Won itu berarti apa? Lampau kan? Itu artinya if I won. Kalau saja aku menang. Nah, berarti apa? Nyatanya tidak menang ya. Kompetisinya ada di hari ini. Hari Selasa. Sekarang udah hari Rabu. Dan saya sudah apa? Saya sudah menyadari bahwasanya kemarin saya tidak menang kompetisi. Lalu saya curhat ke teman saya nih. Coba kemarin menang. Pasti besok kamu traktir begitu kan? Jadi kompetisinya sudah apa belum? Sudah terjadi, sudah selesai. Tetapi hari di mana saya merencanakan traktiran belum terjadi ya? Belum. Jadi I would ya. Coba saja kemarin saya menang, besok pasti kamu traktir misalnya. Maaf, besok pasti kalian saya traktir begitu. Itu conditional sentence tipe kedua. Ya. Seperti itu. Itu kalau kita memahami kalimat dari maknanya ya. Jadi kan memang kebanyakan dari kita memang selama di sekolah dulu kan mempelajari conditional sentence ya. Itu kan menggunakan rumus begitu. Jadi di sini saya berikan ini maknanya conditional sentence tipe pertama, kedua dan ketiga. Jika conditional sentence tipe ketiga, nah itu seperti ini. Ini menggunakan verb 3 sudah, had. If I had won the competition begitu ya. Kalau saja saya sudah memenangkan apa kompetisi itu gitu. Yang mana kompetisinya sudah di hari Selasa. I would have treat you all. Pasti aku udah traktir kamu gitu sejak kemarin. Jadi hari traktirannya juga sudah lewat. Nah, jika saja waktu itu yang mana itu dulu saya sudah memenangkan
kompetisi, maka kemarin kalian sudah saya traktir begitu. Jadi kedua event yang dimaksud di sini sama-sama sudah lewat. Ya, jadi saya sudah tidak memenangkan kompetisi. Dan oleh sebab itu maka kemarin saya tidak jadi mentraktir. Ya. Jadi dua kegiatan ini sudah lewat. Begitu. Bisa dipahami ya? Conditional sentence tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Jadi misalnya nanti untuk apa sih memahami conditional sentence tipe pertama, kedua, dan ketiga? Misalnya sebagai contoh. Nah, ketika mendapatkan soal yang di sini ini will-nya ini tuh dihilangkan, ada titik gitu ya. If I win the competition, I titik treat you all. Nanti pilihan jawabannya misalnya ada will, ada would, ya, ada would have. Kira-kira yang mana? Nah, karena kita bisa tinggal melihat ke depannya. Oh, if I win, win ini bentuk apa? Bentuk pertama kan? Maka di sini jawabannya pasti will, begitu. Nah, kita udah nggak perlu mengetahui arti dari kata-kata yang sesudah dan sebelumnya, karena itu grammar. Nah, sama. Nah, seperti ini juga. Ketika di sini apa? Had won misalnya. Nah, misalnya di sini would have, gitu ya. Terus di sini misalnya dihilangkan, terus titik-titik ya. Pilihan jawabannya win, won, had won, dan sebagainya. Kita memilih yang had won begitu. Karena memang di sini would have. Jadi pasangannya begitu. Nah, dengan mengetahui itu, kita jadi bisa menjawab soal tanpa mengetahui arti kalimat secara keseluruhan. Karena kita di sini sekali lagi kita membahas TOEFL ya, bukan untuk bukan English for Communication. Ya. Perhatikan pilihan jawaban dan kata-kata yang ada di sekitarnya. Ya. Ini penting. Jadi ini adalah bisa dibilang bonus dari apa? Mengerjakan grammar, karena grammar itu kita nggak perlu mengetahui kalimat, isi kalimatnya secara keseluruhan, secara menyeluruh. Kita hanya perlu mengetahui arti dari beberapa bagian kalimat. Oke, di sini kita mulai memasuki latihan ya. Jadi untuk yang ingin memberi respon, membantu menjawab juga boleh. Silakan mungkin hidupkan mikrofonnya sementara, tidak apa-apa, tapi jangan terlalu lama agar tidak mengganggu pelaksanaan acara begitu. Baik. Dairy farming ya. Jadi apa? Pemerahan susu. Titik-titik leading agricultural activity in the United States. Kira-kira jawabannya apa? Oke, bagus. Ini memang sangat easy ya, sangat gampang. Kenapa jawabannya A? Ini sebenarnya kita sebenarnya subjeknya apa? Subjeknya adalah ini. Farming. Farming itu apa? Peternakan. Farming itu kan peternakan ya. Nah, dairy farming berarti peternakan apa? Susu perah gitu ya. Ini sekedar menerangkan farming ini. Tapi ini adalah subjeknya gitu kan. Terus kemudian kita pilihan jawabannya ini apa? Di sini kan kita nggak ada verb ya. Kita melihat pilihan jawabannya, ada ada at, ada then, ada non. Ini tidak ada satupun yang verb. Nah, di sini verbnya. Berarti di sini apa? Keterangan begitu kan? Sepanjang ini keterangan. Dairy farming adalah apa? Adalah sebuah aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas agricultural activity. Agricultural activity yang bagaimana? Yang leading. Leading itu maksudnya memimpin ya. Maksudnya itu adalah yang apa? Yang nomor satu lah bisa dibilang begitu. Di mana? Di United States. Nah, ini tuh sekedar memberi apa? Keterangan tempatnya gitu kan. Nah, jawabannya sebuah ya. Kalau misalnya ada an sama the, gimana? Tetap karena kenapa? Sebuah ya. Kalau an itu untuk yang kata setelahnya itu diawali oleh konsonan, bunyinya konsonan begitu. Oke, lanjut.
Ya, silakan. Ya, apakah bisa sampai membuat Anda semua memakan waktu lebih? Small enough. Small enough. Oke, small enough. Yang lain ada lagi? Tidak ada? Small enough, apa artinya? Cukup kecil. Cukup kecil, bagus. Oke, cukup kecil. Sebenarnya so small juga bisa kalau sekedar cukup kecil ya. Oke, saya terangkan. Kalau smaller than dan as small as adalah comparative degree ya, membandingkan. Sedangkan di sini adalah hanya ada computers kan, ya kan? Nah, ini artinya apa? Cukup kecil untuk diapakan? Untuk ditaruh ya into write watch. Jadi di apa? Komputer itu sekarang kan banyak apa? Jam apa kayak Apple Watch gitu loh. Nah, semacam itu. Tapi kalau computers that once took entire rooms ya are now titik terus kemudian ini di sini diakhiri titik gitu ya. Maka jawabannya adalah so small. Nah, jadi satu-satunya yang perlu diperhatikan adalah itu. Bagus, jawabannya sudah benar semua. Nah, ini tadi ya, saya menanggapi jawaban yang ini, smaller than ya, smaller than dan as small as me. Ini adalah comparative degree. Nah, di sini kita akan sedikit belajar mengenai comparative degree. Small itu artinya Kecil. mana? Kecil. Jika lebih kecil berarti smaller. Kalau smart artinya pintar, cerdas. Lebih pintar smarter. Big artinya besar. Lebih besar bigger. Kalau long artinya panjang. Lebih panjang longer. Oke. Beautiful. Cantik. Beautiful, cantik. Lebih cantik. More beautiful. More beautiful. Oke, saya rasa sudah paham semuanya. Kalau clever. Cerdas. Clever. Cerdas ya. Ada berapa suku kata? 2. Berarti more clever atau cleverer? Dua-duanya. Clever. Oke, ada yang bilang dua-duanya karena memang ya saya tahu di sebagian buku bisa dibilang dua-duanya, tapi lebih lazim itu digunakan adalah more clever ya. More clever karena memang lebih dari satu suku kata dan bedanya dengan dirty. Dirty ini apa? Kotor. Dirtier atau more dirty? More. Oke, lazy. Lazier atau more lazy? More lazy. Nah, bedanya clever. Clever itu kan sama-sama dua suku kata, tapi kenapa dia more clever, tetapi lazy dan dirty ini kenapa kok lazier dan dirtier? Kata belakang. Ya, betul. Siapa yang bilang tadi? Di belakangnya ini Y ya. Nah, ada Y begitu. Di belakangnya ada Y. Nah, dirtier, lazier. Ya. Jadi tinggal ditambahi ER. Terus ini more difficult. Ya, hal yang sama juga berlaku untuk the most dan the tallest, the biggest gitu ya. Ya, sama. Hanya saja kalau yang EST ya, itu adalah berarti paling. Dan the smallest paling kecil atau terkecil. Ya. Sama kalau dalam bahasa Indonesia kan bisa ada yang paling gitu kan. Nah, seperti itu. Hanya saja kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada ketentuan yang mana yang menggunakan yang mana yang menggunakan paling gitu. Karena memang paling kecil gitu kan. Terkecil juga bisa. Paling besar, terbesar. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut nomor 3. Menurut sejumlah beberapa edukator itu pendidikan, orang yang berkecimpung di dunia pendidikan gitu kan. The goal of teaching bla 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 bla.
Ini kira-kira kalau menemukan soal yang kalimat yang panjang seperti ini yang perlu dihilangkan apa? Kalau lihat kalimat panjang seperti ini kan gini ya. Di depannya kan ada menurut para apa orang pendidik gitu ya. Mohon maaf itu mikrofonnya siapa yang belum dimatikan? Admin mungkin bisa ya. Oke, lanjut. According to some educators ya. Nah, seperti ini. According ini dihilangkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan diambil pusing. Kalian baca mulai dari sini. The goal of teaching is to help students learn. Titik. Nah, tujuan dari mengajar. Ini adalah subjeknya. Oke. Is apa adalah verbnya. Berarti sisanya adalah keterangannya. Nah, ini dah. Untuk membantu siswa mempelajari what apa yang they need to know ya. Apa yang mereka perlu ketahui untuk live well, just and successful life. Supaya hidupnya itu terarah gitu ya dan sukses gitu kan. Jadi kalau ada bagian-bagian yang tidak perlu ya seperti ini tadi itu jangan dibaca nggak apa-apa. Karena itu tentu menghabiskan waktu kalian juga. Don't waste time ya for something like this. Karena waktu kalian dalam mengerjakan TOEFL itu sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Saya bilang sangat terbatas bukan yang terbatas. Oke, lanjut. Oke. Oh, di sini subjeknya apa? Subjeknya. Ini ya. Kenapa di subjeknya saya lingkar ini aja? The discovery. Discovery itu apa sih? Penemuan kan? Nah, penemuan. Terus predikatnya mana? Made. Ya betul. Jadi ini tuh udah nggak usah dibaca lagi. The discovery of the half-tone process in photography in 1881 bla 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 itu nggak usah dibaca. Karena ini hanya menerangkan ya. Intinya penemuan. Penemuan apa? Penemuan the half-tone process di dalam ranah apa? Dalam ranah fotografi. Pada tahun berapa? Pada tahun 1881. Nah, ini semua itu ini semua itu cuma menerangkan the discovery itu. Ya. Tapi predikatnya kemudian ini made, membuat apa? Made it apa? Made itu apa berarti? Diikuti oleh kata sifat. Nah, di sini di antara 4 pilihan ini yang merupakan kata sifat yang mana? Yang pasti A nggak mungkin karena A itu diikuti oleh the ya. The itu diikuti oleh kata apa? Benda. Ya. Berarti ini nggak mungkin. Yang C juga ya. Betul? Nggak mungkin ya karena the possibility kan. Ini salah tadi, the possible itu salah. Terus karena memang possible itu kata sifat, tapi ada the-nya, jadi salah ya. Yang C, the possibility benar, tapi possibility itu apa? Peluang atau kemungkinan. Ini adalah berarti apa? Kata benda. Salah ya. Sedangkan yang kita cari adalah kata sifat. Possibly. Ini termasuk apa? Keterangan. Berarti ini salah. Maka yang benar jawabannya hanya possibly aja. C sama B gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita mengetahui arti dari keseluruhan kalimat yang ada di nomor 4 ini, kita bisa menjawab karena kita mengetahui kelas katanya. Lanjut ya. Oke. Silakan. Di sini ini soalnya ini mana kursornya? Soalnya ini apa? Initial recognition while still quite young. While ini apa while? Ketika kan? Ketika masih cukup muda. Berarti ini kan cuma keterangan. Kita nggak usah nganggep ya. Kita buang. Lalu
Initial recognition ini apa? Kata apa? Halo? Kata benda. Sulit dipahami ya? Oke. Kata benda ya, ini itu recognition. Kata benda, dari kata kerja recognize. Kata bendanya recognition. Meskipun kalian tidak mengetahui apa arti kata recognition, tapi paling nggak tahu ini kata benda yang belakangnya ion-ion itu kan. Fiction kan, berkata fiction, kata benda. Nah, seperti itu. Berarti ini depannya titik-titik ini diisi oleh apa? Subjek dan Predikat. predikat. Subjeknya apa? B. Oke, ada yang menjawab B. That most famous scientist achieved. Who is that? That ini bahwa ya, nggak boleh kita memulai kalimat ini, tapi kalimatnya seperti ini. Harus ada subjeknya. A. Oke, A atau C? Apa bedanya A sama C? Ada Ada hu-nya. Oke, kalau ada hu-nya berarti kalimatnya jadi apa? Hu ini artinya apa sih? Yang. Yang kan? Nah, betul. Saya akan terangkan apa bedanya yang ada hu-nya dan enggak. Sama kayak dalam bahasa Indonesia, apa bedanya yang ada yang-nya dengan tidak? Sebagai contoh, misalnya Alda di sini ya, ketua pelaksana. Saya bilang Alda menjadi ketua pelaksana. Itu kalimat apa bukan? Kalimat ya. Subjeknya Alda, predikatnya menjadi, keterangannya ketua pelaksana gitu kan. Alda menjadi ketua pelaksana. Tapi ketika saya mengatakan Alda yang menjadi ketua pelaksana, berarti gimana? Alda Tidak yang, ada ya, betul. Alda yang menjadi ketua pelaksana. Terus kenapa? Ada apa dengan Alda itu begitu? Nah, itu bukan kalimat ya, karena ada yang-nya itu di situ. Maka yang ini, ini tuh kata yang ini tuh mengecoh, hati-hati. Oke, jawabannya betul. A. Nah, lanjut ya. Silakan. because of. Oke, siapa yang tadi jawab because of? Alasannya apa? Alasannya apa? Ini kalimat bentuknya apa? Karena kalimat keduanya tuh kayak penjelasan gitu. Oke, betul, bagus penjelasan. Lebih tepatnya saya terangkan ya. Ini adalah bentuk kalimat sebab akibat begitu, ya. Because of the fastest of Grand Canyon. Fastest ini apa ya? Makanya tadi saya bilang kita tidak perlu mengetahui arti kata secara keseluruhan, tapi yang jelas because of ya. Because ini berarti kan apa? Sebabnya kan? Sebabnya. Akibatnya adalah it is difficult to capture it in a single photograph. Vastness itu apa? Bukan kebesaran, ya Pak. Besarnya dan luasnya begitu kan. Karena saking besarnya, saking luasnya Grand Canyon gitu ya. Karena keluasan, karena kebesarannya, besar dalam artian literal ya, fisik, besarnya Grand Canyon itu, maka akibatnya adalah sulit untuk mengambil fotonya itu dengan apa? Single sekali potret begitu. Harus apa? Harus apa namanya? Yang motret digeser itu. Nah, seperti itu begitu. Panorama. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, nomor 7. Nah. Ini ada yang baru lagi nih, ilmu baru di sini. Ada yang bisa menjawab? Kalau soalnya seperti ini, kalian perlu memperhatikan ini. 2 koma. Biasanya titik-titik di antara 2 koma itu menjelaskan apa yang ada di depannya. Mengapa demikian? Misalnya ini, speciation. Ini termasuk apa? Kata benda, noun atau apa?
Coba lihat belakangnya ada apanya? Noun. Iya kan? Noun. Noun. Oke. Noun. Habisnya noun, result. Result itu apa sih? Kata? Kata kerja. Kerja. Kata kerjanya, predikatnya, results ya. Results when an animal population becomes isolated, bla bla. Nah ini tuh keterangan ya. Ketika kan, ada ketikanya, when. Nah, jadi sebenarnya kalimat ini sudah lengkap. Ada subjek ya, ada subjek dan sudah ada predikatnya. Maka tidak di tengah tidak di antara dua koma ini seharusnya diisi apa? Subjek. Subjek. Iya kan subjeknya sudah ada. Berarti ini apa? Tidak di antara dua koma ini berarti artinya apa? Menjelaskan subjek. Menjelaskan subjek. Bagus ya. Jadi ini saya beri jawaban dulu. The formation of biological species. Jadi speciation artinya adalah the formation of biological species. Oke, untuk biar lebih gamblang ya, saya jelaskan secara tersendiri. Nah, seperti ini. Oke. Nah, saya punya dua contoh kalimat. Yang pertama adalah ini. Banjir adalah salah satu bencana alam. Ini yang pertama ya. Lalu kemudian yang kedua adalah banjir terjadi akibat volume air yang meningkat dan tidak terbendung. Nah, ini saya gabung. Jadi gini, banjir salah satu bencana alam terjadi akibat volume air yang meningkat dan tidak terbendung. Nah, bisa dipahami? Dan ini berada di antara dua koma. Di sini kan banjir. Banjir ini kan subjek ya. Ada terjadi, happen. Nah, happens ya kan. Nah, ini kan verbnya. Nah, apalagi yang kurang di antara subjek dan predikat ini? Apa yang kurang itu? Nggak ada. Jadi di sini tuh hanya ada keterangan. Apa sih banjir itu begitu? Nah, yang menerangkan banjir itu apa gitu. Nah, kalian tidak perlu pusing, misalnya, oh saya nggak tahu nih artinya speciation, jadi saya nggak mungkin dong bisa menerangkan apa artinya speciation. Gitu. Itu kalian jangan ambil pusing karena apa ya? Misalnya gini, nah banjir salah satu bencana alam itu kan definisi banjir dong. Banjir adalah apa gitu kan? Nah, sekarang coba kalian gini, speciation adalah apa? Misalnya kalian jawab dengan A. Speciation adalah dari biological species. Nggak masuk akal kan? Nggak masuk. Speciation is from biological species. Nggak masuk. Salah. Speciation, biological species are formed. Ini ngapain ada tuh lagi di sini kan? Berarti ini udah bukan jawabannya. Salah. Speciation, which forming bla 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 bla. Nah ini kenapa harus diawali dengan which? Which ini artinya apa? Yang kan? Nah, sedangkan jika ada yang di sini berarti di sini sudah tidak bisa menggantikan subjek karena subjek adalah harusnya apa? Sebuah kata atau frase dari kata benda begitu. Maka ini sudah bukan jawabannya. Maka tanpa mengetahui artinya sama sekali pun kita bisa menjawab bahwa jawabannya adalah D begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nomor 8. Oke, di sini kita melihat subjeknya. The Cheese Mountain ya. Ini kan subjek. Ini adalah subjeknya ya. Setelah subjek ada apa? Keterangan tempat. In Big Bend National Park. Oke, jam sini. Terus ada apa lagi? Keterangan lagi kan? In Texas sampai sini. Baru kemudian apa predikatnya? Were created. Oke, bagus. Created dengan apa? Ini penjelasan kan? By volcanic eruptions ya. Volcanic eruptions yang mana? Yang muncul. Udah, yang muncul. Berarti apa? Yang muncul ini kalian teruskan. Kira-kira jawabannya apa? B. Misalnya jawabannya A. Yang muncul area di mana? Oh, nggak cocok ya. Masa yang muncul tiba-tiba area gitu? Nggak cocok. B. Oke, B ya. Yang muncul ketika dinosaurus apa? Mengelilingi apa? Rome itu apa? Ya hidup di sekitar situ, mengelilingi area itu begitu. Dinosaurus di situ. Ya. When ya.
yang occurred, yang muncul ketika gitu. Nah, muncul itu kan nggak bisa kita langsung yang muncul dinosaurus, nggak masuk akal, jawabnya salah. Yang muncul di dinosaurus ini ngapain ada verb lagi gitu, ada verb lagi, ini salah. Berarti jawaban C bukan. Artinya jawaban yang benar adalah B. Ya, seperti itu. Oh, mohon maaf, apakah penjelasan yang saya berikan terlalu cepat atau bagaimana? Mohon maaf. Karena mengejar waktu juga ya. Bisa dipahami atau terlalu cepat atau mungkin bagaimana? Saya mau bertanya sekali saja. Jelas kok, Kak. Jelas ya, baik, terima kasih. Lanjut sekarang nomor 9. Ini apa? Subjek ya. Subjek, betul? Ada the-nya, the down red word. Oke, bagus. Appears ini apa? Ready? Nah, ya, atau verb. Nah, berarti jawabannya apa? Appears to have flourished. Ya. Ini kita nggak perlu mengetahui artinya kalimat-kalimat yang belakangnya ini. Ya, kita hanya perlu mengetahui ada beberapa kata kerja yang memang harus diikuti oleh bentuk to infinitive. Nah, seperti ini. Appears adalah bentuk kata kerja yang diikuti oleh to infinitive. Jadi kalian bisa melihat di buku atau di internet bahkan ada ya sejumlah kata kerja. Saya rasa ini tidak perlu dihafal karena memang dilihat sekilas beberapa kali aja bisa hafal begitu ya. Jadi appears ini termasuk kata kerja yang diikuti oleh to infinitive. Nah, jika kita mengetahui hal ini, maka kita tidak perlu lagi memikirkan arti dari kata-kata yang di belakangnya. Kita hanya bisa menjawab C karena pilihan yang ada to infinitive-nya hanya C begitu. Ya. Bisa dipahami? Ini sangat menyingkat waktu sekali. Jadi yang tadinya kita punya waktu berapa? 37,5 detik ya untuk satu soal grammar. Kita bisa menjawabnya dengan 5 detik. Itu sangat bermanfaat sekali. Memang ngerjakan bahasa Inggris nggak perlu terlalu lama ya. Gampang. Oke, lanjut. Beginning in the Middle Age. Nah, gimana? Silakan. B. Kata kuncinya mana? Beginning in the Middle Ages. Berarti apa? D. Oke, D. Artinya apa? So they could be performed. Oke. Ada yang nggak paham ya? And when to ini apa? Dan ketika to be performed by musician gitu. Nah, ini kan nggak nyambung ya. Misalnya gini, will be, that be. That be ini kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin that be itu nggak ada. Will be ini kan lampau ya. Lampau kok ada. Ini kan beginning in the middle age ya. Dia apa? Masa lampau ya, middle age itu ya. Abad pertengahan. Nggak mungkin pakai will gitu. Nah, di sini use it bla 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 bla. Use a system of notation their composition. Ya, mereka menggunakan ini sehingga bisa di perform, ditampilkan oleh para musisi. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Oke, bagus. Nah, ini ada banyak chat, bentar saya baca apa ini. Pas. Oke, bagus kalau pas. Oke, lanjut. Nah, kita percepat saja karena waktu kita sudah sangat mepet, tinggal setengah jam, sedangkan soal yang harus kita kerjakan masih ada 29 soal, begitu. Civil rights, oke, civil rights apa? Hak warga negara. Are the freedom and rights, oke? Apa? Civil rights, hak itu kan. Ini apa ya? Predikatnya ya.
the freedom and right apa adalah ini berarti apa? Objeknya kan? Berarti ini tuh sisanya apa? Sisanya mana? Menerang. Yang seseorang apa? Yang orang boleh punya sebagai yang orang miliki sebagai anggota dari komunitas atau negara atau suatu bangsa. Berarti apa? Nggak mungkin N ya. Untuk apa dia diawali N? Sedangkan tidak ada yang apa? Hendak disebutkan beberapa hal. May gitu ya. have a person. May have a C. person? Ya, jawabannya C ya, betul. Yang seseorang miliki gitu. Ya, yang seseorang miliki. Kalau may have a person ini apa ya? Ini bentuk strukturnya salah, nggak ada bentuk may have a person di tengah kalimat itu ya. Jadi kita nggak perlu mengetahui artinya, hanya mengetahui strukturnya aja bisa menjawab. Tapi ini memang nomor 11 ini termasuk apa ya? Yang difficulty-nya itu yang terjawab benar oleh kurang dari 70%. Partisipan tes TOEFL begitu. Jadi wajar memang kalau memang ada yang salah ya. Karena memang tapi kalau sudah terbiasa nanti akan mengerjakan soal grammar itu bisa tanpa kita mikir, pakai perasaan aja. Oh, ini perasaannya pakai person ya. Begitu. Seperti itu. Oke. Dengan usia ya, apa? The mineral content of human bones decrease, gitu kan? Gimana? Ini apa? Dengan usia ya. Dengan usia, maksudnya dengan bertambahnya usia gitu kan. Ini ada sebabnya. The mineral kandungan mineral dalam tulang manusia decrease, menurun gitu. Ini adalah sebabnya. Terus kemudian titik-titik mereka semakin apa? Fragile ini. Nah, apa berarti akibatnya? Berarti apa? B. B? Which is makes them more fragile. Oke, mungkin kalau di sini ya, saya tadi bilang sebab, saya bilang sebab, lalu kemudian di sini berarti kan akibat. Nah, makanya maaf. Nah, jawabannya C ya. Karena apa? Ini artinya sehingga gitu, sehingga membuat mereka more fragile gitu. Ya, jadi memang di sini kita harus setidaknya mengetahui arti kata thereby. Ya. Karena memang yaitu tadi kenapa saya menjelaskan ini sebab dan ini adalah akibatnya. Oke, apa perlu lagi soal-soal seperti ini? Mungkin saya skip dulu ya. Oke, yang terakhir untuk pilihan ganda. Titik-titik banyak copper mines, apa? Banyak tambang copper ini apa ya? Di Arizona. Nah, banyak tambang di Arizona. A fact, ini adalah fakta yang berkontribusi secara signifikan gitu kan to the ekonominya negara. Berarti ini tidak perlu, kalian tidak perlu memperhatikan kalimat di belakang koma ini karena ini menjelaskan apa yang di depannya. Nah, kalian tinggal apa? Tinggal melengkapi. Ada banyak tambang. Nah, ini yang gitu, ada banyak tambang. Ada ini apa bahasa Inggrisnya? There are. Udah selesai gitu ya. Selesai. Nggak sampai 10 detik. Kalian nggak sampai 10 detik bisa mengerjakan satu soal. Padahal kalian memiliki jatah 37,5 detik untuk satu soal. Itu kan sangat menghemat waktu. Jadi nanti sisa waktu yang bisa kalian gunakan untuk mengkoreksi ulang soal-soal yang belum kalian pahami secara keseluruhan seperti soal-soal yang sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke error analysis. Oke, soal error analysis ini seperti ini ya. Jadi ada suatu bacaan gitu kan, bacaan, kemudian ada yang digarisbawahi 4 bagian, A, B, C, dan D.
Di error analysis ini kalian hanya perlu fokus pada kata-kata atau kumpulan kata yang digarisbawahi antara A, B, C, atau D. Nah, selain yang digarisbawahi itu, maka dianggap benar sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman. Nah, contohnya, Margaret Mead studied many different cultures and she was one of the first anthropologists to photograph her subject. Silakan yang salah yang mana? D. Kenapa? Oke, harusnya gimana? D. Her Without Her S. subject, bagus ya. Oke, kalau ini sepertinya nggak perlu dilihat kata-kata di sekitar anunya ya, di sekitar apa jawabannya. Nah, bagus. Nah, jawabannya D. Nah, ini penjelasan ya untuk nomor 16. Pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Kata ganti itu bisa menggantikan subjek, bisa menggantikan objek, bisa menjadi refleksif atau posesif. Contohnya subjek saya, I, gitu kan. Subjek kamu, you, dan sebagainya. Ini saya rasa saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar lagi ya. Mungkin perbedaan antara posesif adjektif dan posesif pronoun. Bedanya apa antara posesif adjektif dan posesif pronoun ya? Posesif adjektif, namanya adjektif ya. Adjektif adalah kata sifat. Kata sifat pasti mengikuti kata benda. Sebagai contoh, kata benda, bendanya adalah apa? Sepeda. Kata sifatnya merah. Sepeda merah gitu kan. Nah, ada lagi kata sifatnya adalah sepeda ini milikku. Berarti sifatnya adalah milikku. Maka sepedaku gitu kan. Sepedaku, sepedamu, sepeda mereka, sepeda kita. Kata sepeda itu masih ada. Nah, makanya di sini tetap my dan titik-titik gitu ya. My bicycle gitu ya. Nah, tapi kalau possessive pronoun, pronoun itu fungsinya adalah untuk menggantikan. Jadi ketika pronoun digunakan, maka nama benda itu sudah tidak disebutkan lagi. Misalnya mine, milikku, yours, milikmu, ours, milik kita atau milik kami, theirs, milik mereka, his, milik dia, hers juga milik dia begitu. Nah, maka ketika kita menggunakan itu, kita sudah tidak perlu lagi apa? Tidak perlu lagi menggunakan kata bendanya. Oke, lanjut. Third. Silakan. Jawaban yang benar. ABCD. Ini mudah ini. Tinggal dilihat yang digaris bawahi. Talk ini kan ada koma kan? Ada koma. Ini ada koma. Berarti ini apa? Ini menerangkan ya. Ini menerangkan. Sedangkan talk ini adalah subjeknya. Berarti setelah subjek adalah predikat. Kita lihat, ini memang benar predikat, tapi predikatnya ngapain ada dua gitu kan? Harusnya adalah sold aja gitu. Nggak perlu ada is di sini gitu ya. Maka jawaban yang benar adalah C. C. Sudah selesai. Ini 1, 2, 3, 4, 5 detik jawab. Ya. Kita menghemat banyak waktu begitu. Kemudian nomor 18. Nah ini kelihatan lagi nih. Kelihatan lagi nih. Ya, di mana salahnya? Performs. Performs, kenapa perform? C. Harusnya nggak ada S. Harusnya perform. Nggak pakai S. Oke, gini ya. Ini kan antara koma sama koma ya. Ya kan? Berarti ini kan menerangkan toh? Iya. Menerangkan. Oke, menerangkan. Berarti ini anggaplah nggak usah dianggap dulu. Terus ini the male. Berarti apa? Male itu pejantan kan? Iya. Habis pejantan itu ada koma. Nah, di antara koma ini berarti menerangkan. Nah, not the female. Berarti apa? Pejantan. Diterangkan pejantan itu apa? Pejantan itu artinya not the female, bukan betina. Nah, di sini male-nya itu apa? Male kan? The male kan?
secara umum ya, berarti dianggap tunggal. Berarti tetap benar dong, satu performs. Oh, udah betul. Ada nggak kira-kira yang mengganjal? Sebenarnya ini kita nggak perlu melihat di luar garis biru ya. Itu kita melihat yang di garis biru aja udah ada kelihatan salah. Mau saya kasih tahu? Biar cepet ya. Saya kasih tahu ya. Such the. Pernah nggak dengar kalian such the? Tidak. Such itu Belum pasangannya apa? pernah. Enggak, pasangannya biasa apa? such as. Such Such as, as. betul ya, Such such as. as ya. Hati-hati, such as. Berarti such the ini ngapain ada the di sini? Ini mengganggu sekali ya. Ini langsung salah. Mengecoh. Mengecoh. Yang harusnya kalian 3 detik bisa menjawab. Jadi kalian butuh waktu 30 detik gitu. Itu membuang sekali ya. Nah, hati-hati. Grammar itu bukan gampang ya. Grammar itu lebih dari sekedar gampang lah gitu. Jadi harus secepat mungkin kalian menyelesaikan soal grammar. Lanjut. Ini gampang nih. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 7, 8, 9. Oh, A ya. Kenapa? lampau. Lampau. Pas. Betul. Kata kuncinya adalah ini. September 1989. Sudah lampau. Jadi harusnya ini bukan S ya. Tapi retired. Nah, gini. Betul ya? Oke? Bagus. Ya. Nomor 20. D. D. Who. Kenapa? Karena kembali ke motion, kan bukan person. Betul sekali. Who adalah untuk di sini tuh mengungkapkan yang ya. Yang gitu kan. Tapi Ya. who adalah yang ditujukan kepada orang gitu. Sedangkan di sini kita nggak bahas sama sekali tentang orang gitu. Kita di sini membahas apa? Mana ada orang? Nggak ada kan? Ya. Makanya ini who salah. Harusnya apa? Which. That atau which Betul. gitu ya. Begitu. Bagus. Nomor 21. Kayaknya mengecoh. Ya, yang mana? Yang C. Si kenapa? Si harusnya structure, betul. Structure itu apa? Kata sifat. Kata sifat. Structure ya. Harusnya structure. Bagus. 22. Ya, 22. Ayo. Ini social programs such as bla 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 gitu ya. Berarti kan program, ini program betul kan? Betul. Have been built, betul? Telah dibangun, oke. Betul. Untuk the economy, untuk membantu, betul ya? Severity, loh. Harusnya kalau severity, kalau dia diakhiri oleh T, ya maka di sini harus ada udah titik. Sedangkan di sini apa ada business declines. Oh, berarti ini harusnya apa? Yang paling mendekati several gitu. Beberapa business decline. Iya, harusnya several. Kalau severity, meskipun kalian nggak tahu artinya, harusnya di sini tuh udah titik ya. Nah, begitu. Karena ini kalau severity itu berarti sudah bendanya. Gitu. Paham ya? Di sini sebenarnya harusnya mempelajari yang namanya itu apa namanya kelas kata gitu dan tambahan-tambahan gitu. Misalnya contohnya set itu apa kata
kata sifat kan sedih, tapi sadness. Nah, sadness itu kata benda, kesedihan. Happy itu bahagia. Happiness, kebahagiaan. Seperti itu. Nah, dengan begitu kita bisa mengetahui, oh ini kata ini termasuk ke dalam kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, tanpa kita mengetahui artinya. Nah ya, itu ya. Tapi memang waktu kita terbatas ya. Ternyata 2 jam pun belum cukup ya, untuk itu begitu. Nggak apa-apa, sambil jalan. Yuk silakan. Oh ini gampang sekali Dani. Nggak apa-apa. Kenapa? Seharusnya like. Betul, like. Like tidak di depan. Betul, bagus. Like tidak di depan. Ini mana tulisannya? Like ini salah ya. Harusnya like. Apa bedanya like dan alike? Misalnya sebagai contoh, crocodile and alligators are alike. Crocodile ya, buaya dan alligator ya, are alike. Buaya dan alligator mirip gitu. Tapi kalau crocodile is like alligator. Buaya mirip seperti alligator atau mirip alligator. Paham ya sampai sini? Letaknya itu beda. Misalnya Jody dan Budi mirip gitu. Jody dan Budi mirip. Yang kedua, Jody mirip Budi. Nah, beda kan? Letaknya itu beda. Jody like Budi. Maaf, Jody is like Budi. Jody is like Budi. Nah, kalau like, Jody likes Budi like ya. Like itu berarti suka. Tapi kalau is like berarti menyerupai itu atau mirip begitu. Nah, lanjut 24. Kita ini soal grammar itu ada 40 ya. Semoga waktunya cukup. Iya ada di lanjut. Nomor 24. Bahasa Albud ya, silakan. Dijawab B. dulu. Oke, kenapa? Seharusnya the lowest, nggak usah pakai Iya, mouse lagi. betul. The most lowest ini salah ya. Seperti yang sudah kita pelajari di depan. Bagus. Jadi kita nggak usah baca seluruh kalimat. Kita hanya baca ini. Terus kita baca ini. Oh ternyata ini kayak gini. Salah berarti. Kita selesai jawab. Nggak sampai 3 detik. Kita menghemat waktu begitu. Ya memang kita harus sangat menghemat waktu karena nanti di reading itu akan menghabiskan banyak waktu. Jadi nanti waktu yang tersisa ini bisa kita gunakan untuk mengoreksi grammar yang soal-soal yang belum kita kerjakan atau yang tadi kita ragu seperti itu. Baik. 25. Oh, gampang lagi nih. C. C ya. Kenapa C? Nggak perlu subjek lagi. Ya, betul. Subjek. Harusnya apa? The. Woi, kok the? Gini. Sebenarnya Dihapus. Oke, sebenarnya kalau alasannya, kalau jawabannya benar, tapi mungkin alasannya belum tepat ya. Bukan nggak perlu subjek lagi, karena it itu bisa menjadi objek. Nah, kalau di sini misalnya ada titik ya, ada titik. Jadi kalau kalimatnya berakhir di sini, maka it itu benar. Tapi kalau masih ada use in bla bla bla, maka ini harusnya it's gitu kan. Nah, Oh iya. use itu apa? Use itu kan penggunaan. Nah, it's use berarti penggunaannya begitu. Baik. Anestesia. Anestesia itu apa? Anestesia itu di bidang kedokteran. Bagaimana caranya kita supaya saat operasi itu misalnya pasien itu nggak merasakan sakit. Nah, itu penggunaannya gitu. Di pain relief ya, menghilangkan rasa sakit. Lanjut. Nah, oke. The moon's gravitation. Ya. C. Karena
From escaping harusnya. Oh, enggak ya? Oke, C benar, cuman kurang pas. Atau A? Betul sih, from escaping ya. Dari ya. Jadi gini, escape itu berarti apa sih? Keluar kan? Iya. Keluar itu kan berarti keluar, bukan dari luar gitu loh. From escape, nah gitu. To escape, untuk keluar, untuk space, ke apa? Ke apa sih space itu? Keluar dari angkasa gitu, keluar ke angkasa. Betul, jawabannya C. Bagus. 27. Oh betul ya, 27. Oh ya betul. Lanjut. B. Karena Kan sebelumnya chiefly, harusnya valued mungkin. Menarik. Betul, jawabannya B. Dari tadi saya melihat jawabannya banyak tepat, tapi mungkin alasannya kurang ya. Jadi hati-hati, saya cuma takut terkecoh aja. Maksudnya terkecoh ketika soalnya beneran seperti ini, cuma dirubah kata-katanya begitu. Chiefly Valued. Ya. Atau apa? Chiefly ini kan berarti ini apa sih kata-kata? Keterangan. Keterangan. Kata keterangan berarti nggak bisa kan value ini apa? Nilai kan? Iya. Value ini nilai. Chiefly kata keterangan. Oh iya. Keterangan nggak bisa dong diikuti oleh kata benda. Harusnya adalah kata sifat atau kata kerja gitu kan. Maka valuable gitu. Nah itu bisa. Ya. Oh iya. Kata sifat. Nah seperti itu. Jadi oke, bagus. Jadi kalian sudah bisa menjawab ini tanpa harus bahkan belum membaca jawaban C sama D. Oh, ini aja salah, udah langsung beres. Betul, begitu cara yang ngerjakan soal grammar ya. 15 menit rampung ya. Bagus. Nah, nanti buat bisa ini. Buat tes ujian-ujian gampang. Nomor 28. Oke, ini udah bener ya. Born in Texas pada tahun segini, berarti ini udah nggak usah direken. Langsung subjeknya ini. B. Karena? 3 collections mungkin. Oke, bagus. Betul sekali. Siapa tadi yang menjawab? Mohon maaf, saya nggak bisa melihat ya. Karena di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 peserta yang terlihat di layar saya ini. 3 berarti collection. Collection harus ada apanya? Collections pakai S. Harus ada S gitu. Berarti jawabannya B ya. Bahkan kalian belum melihat jawaban ini dan ini, tapi sudah bisa menentukan yang mana yang benar. Itu sangat bagus sekali. Sangat menghemat waktu ya. 3 collection seharusnya ya. Bagus. Lanjut 29. Ya, gimana? Ayo, ini mudah sekali juga. Mau saya kasih clue-nya? Ya. R ya. Creation ini apa? Creation of high order. Berarti ini apa kata? Benda. Kata apa? Kata benda. Ini kata apa? Yang B berarti. Literary. Bentar. Betul. Mohon maaf ya, saya yang terkecoh ini. Mohon maaf. Bukan, maaf ya. Saya menemukan jawabannya. Gimana? Maaf, ini salah. Jawabannya apa? C. Aduh. Jawabannya apa? Bukan C? D. D, kenapa? Harusnya simbol. Harusnya simbol aja. tanpa simbolik ya. Simbolik itu apa?
Adjektif. Simbolik itu adjektif, kata sifat ya. Subtle juga adjektif. Nah, nggak masuk kalau ya adjektif karena pasangannya apa ini kan? Maaf. Ini fact ini apa? Kata benda ya. Noun kan? Fiction itu noun juga. Adventure Noun. noun juga. Terus subtle simbolik ini nggak masuk ini. Harusnya noun juga berarti tiknya dihilangkan ya. And subtle symbol begitu. Nah, jawabannya D ya. Mohon maaf, literal creation ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Bisa dipahami ya, nomor 30. Ya, tinggal 10 soal lagi. In the early 20th century, di awal abad ke-20, silakan. Interesting mungkin. Harusnya? Interest. Iya, Interest. considerable interest ya. Considerable interest artinya apa? Interest itu bisa berarti bunga ya, bunga bank, bukan bunga bank yang dimaksud ketertarikan begitu. Apa sesuatu yang menarik namanya, seperti itu. Di antara ya, considerable interest. Interest ini kan kata benda. Among di antara sosiologis. Nah, gitu. Oke, tapi ini memang soal yang nomor 30 ini tuh seingat saya memang termasuk soal yang kategorinya medium. Jadi bukan easy. Oke, lanjut. Solved. Tuhan. Yang mana? C. So. Harusnya? To solve. To solve atau? Solving. Solving, bagus. Membantu United States ini solving itu, menuntaskan ya permasalahan finansial mereka. Bagus. Good. 32. Wih, nggak keras kalau ya. 32. Meskipun berlian murni tidak memiliki warna, ya, colorless in Colors. Ya, various colors ya harusnya. Loh, kenapa kok colors? Nah, ini various, beragam. Ini kalian memang harus mengetahui artinya various, artinya beragam. Kalau beragam berarti nggak cuma satu, berarti harus ada colors begitu ya. Ini grammar. 33. Flowering plants ini apa? Bukan membungai tanaman ya. Flowering plants itu artinya adalah tanaman-tanaman yang berbunga, yang Tanaman memiliki berbunga. B. Harusnya? Enggak tahu. Benefit. Jadi gini, banyak tanaman berbunga ya. Benefit itu apa? Mendapatkan keuntungan dari pollination adult butterfly. Nah, dari harusnya kan from gitu. Iya. Iya, betul jawabannya B. Udah mulai main ya instingnya ya. Jadi memang Alhamdulillah. Meskipun nggak tahu jawaban yang benar bagaimana, yang penting kita bisa mengetahui kesalahannya gitu. Ya sama ya, kita juga seringkali mengetahui kesalahan orang lain gitu. Itu salah itu. Tapi kita nggak tahu yang benar gimana. Oh iya benar. Ya, itulah kita. Bagus. 34. Oke. A number, sejumlah of American Indian languages. Bahasa apa? Bahasa American Indian spoken. Bahasa American Indian yang digunakan.
di akhir abad 15 have become 15. extinct. Have become extinct. Extinct itu apa? Punah. Nah, apa kira-kira? Oh, Harusnya gampang pakai sekali. TH. 15. Betul TH. sekali. 15. Harusnya 15 ya, harus ada TH-nya. Abad ke-15. Harus ada 15 century. Oke. Bagus. Dan 35 B. langsung ya kejawab. Kenapa kok B? Other types. Other types. Types. Other Betul. Kalau other ada S-nya. types. Types. Kalau type aja harusnya apa? Type. Another. Another ya, another. Another. Misalnya another ya. Harusnya another type gitu kan. Tapi kalau other berarti harusnya types gitu ya. Other types of fat, gas, or oil. Fat itu apa? Lemak. Gas itu ya gas ya. Oil minyak. Gitu. Lanjut. 36. One of the problems of United States agriculture. Ya. Bingung ya? Kasih kunci? Ya. Oke. Ini ada apa? 1920 kan? Ya. Ini Ya. apa? Hingga kan? Terus ini apa? Saat ini Present kan? day Saat sekarang. ini. Oh, iya. Oke. Berarti yang benar apa? Sejak yang benar itu sejak 1920 hingga sekarang atau selama 1920 hingga sekarang? Sejak. Sejak. Nah, Sejak. during ini apa? Selama. Ini apa ini? Harusnya adalah Since. sudah gini. Harusnya Yes. Oh, since. Nah, selesai, oke? Paham? Paham. Tanpa membaca seluruh kalimat. Saya malah nggak tahu itu depannya apa, belakangnya apa, itu urusannya. Yang penting jawabannya benar. Lanjut. Gampang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kata kuncinya. Settings. Harusnya settings ya. Betul, karena ada several gitu ya. Ada beberapa. Nah, beberapa apa? Settingan geologis gitu. Ya. Bagus. Kemudian nomor 38. B. D. Ya, ini saya ada tipu ya, mohon maaf. Nah, gini, density. Harusnya ini destiny, terus harusnya saya tipu ini harusnya adalah destiny, kemudian yang benar adalah destination. Oh, harusnya destinations. Ya, ion gitu kan. Iya. Bagus. Nah, sorry, saya tipu. Nanti saya betulkan sebelum dikirim. Ya, panitia. Oke, 39. Ini 2 nomor terakhir ini ya. Gimana? B. Much. Kenapa? B. Gimana? Rice, which is gimana? Rice harusnya apa? Many. Rice, which it still gimana ini? Gimana? Yang B. Oke, ini kan rice ya.
Rice. Ini kan ada koma nih, verb, ada koma ya. Oke. Grows kan? Grows based in hot. Nah, berarti rice ini subjeknya, grows ini predikatnya, best tumbuh dengan baik, dengan sangat baik di saat panas gitu, dan di hot and wetland. Maksudnya dataran yang panas dan basah. Panas dan basah itu di mana? Di laut ya, Surabaya. Oke. Nah, ini kan kata keterangan nih, oke? Maksudnya bukan keterangan ya, yang menerangkan rice ini lah. Rice. Tapi diikuti oleh kata apa? Kata which ini ya, yang. Kalau kita coba tangkap artinya ini berarti apa? Yang apa? Yang masih begitu kan? Nah, which is still gitu, bagus itu yang mau saya dengar dari tadi itu. Which is still ya. Siapa yang menjawab itu tadi? Dari Jakarta, dari Jakarta Selatan. Which is still. Ya, which is ya, dari Bekasi. Nah, dari Bekasi, pantas lah, paham ya? Which is literary. Which is literally ya. Which is literally still forms. Oke. Ini harusnya is ya. Nah, jadi kadangkala mempelajari bahasa gaul ala Jakarta Selatan itu bagus efeknya ya, untuk kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi saya juga merasa dapat keuntungan dulu kuliah di Depok. Masih dapat bahasa-bahasa kayak gitu ya. Bagus. Sebelum saya akhiri, saya punya soal terakhir pastinya ya. Oke, soal terakhir silakan. Intentional. C. Harusnya intentionally add ya. Berarti apa? Yang secara apa? Sengaja. Betul, secara sengaja, intens ya, di mereka add, mereka tambahkan ke produk mereka begitu ya. Intentionally. Yang secara intentional itu berarti apa? Berarti secara intensional gitu. Nah, dari kata intention ya, intention itu berarti apa? I have an intention. Saya memiliki niat gitu kan. Intention berarti kan kemudian menjadi intensional ya. Berarti masih ada kaitannya dengan niat gitu. Intentionally secara berniat berarti apa? Secara sengaja begitu. Ya, oke. Ya. Ternyata waktu yang saya miliki masih ada ya. 4 menit begitu. Ya, mohon maaf karena tadi saya juga merasa waduh gawat ini ya, saya punya 40 soal yang harus dikerjakan. Sampai tadi akhirnya kita sempat men-skip beberapa soal. Oh, nomor 15 itu ya. Kita coba ulang kerjakan karena masih ada soal ya. Nomor 14. Aduh. 14 apa? Udah ketahuan jawabannya ya. Oke, kita lihat ini. Subjeknya apa? Franklin D. Roosevelt. Oke. Predikatnya? Was. Kemudian di sini apa ada? Berarti di sini harus ada apa? Keterangannya kan, siapa dia gitu kan? Subjek. Tapi di sini ada lanjutannya berarti betul adalah the first president. To fully understand, maksudnya apa? To understand fully. Maaf. To understand fully berarti apa? The first president yang secara keseluruhan memahami begitu. Memahami. Ya. Tuh, nomor 13. Oh, tuh. Maaf ya, karena mundur jadi jawabannya kelihatan. Nih. A. Yang A. 300 spesies. Oke, yang A. Apa? There are 2 species. Berarti apa? Ada ya. Ada dua species. Large mammals. Mamaliansa. Titik. Nah, titik. Kalau sudah sampai sini itu titik. Ada 2
dua apa? There are dua spesies mamalia besar ya. Tapi di sini masih ada kata yang melanjutkan begitu kan? Yang di Dan di sini juga ada once dominate ya. Kata kerjanya di sini. Berarti kan di sini kalau di sini ada kata kerja, berarti kan harusnya kan di sini nggak boleh are. Ini kan udah apa? Verb kan, predikat gitu. Ini predikat, maka di sini nggak seharusnya ada predikat. Dominate itu apa sih dominate? Dominate itu harusnya nggak ada dia. mendominasi. Mendominasi betul gitu. Makanya harusnya two species. Jadi dua spesies mamalia besar pernah mendominasi Amerika Utara, prairies ya, yaitu the American bison dan pronghorn antelope. Nah, seperti itu. Ya, oke. Ya, jadi saya rasa ya grammar itu seperti itu. Insya Allah bagi yang sudah biasa mempelajari ya. Memang kalau saya boleh berbagi tips, grammar itu bukan dipelajari kayak dibaca buku, kayak baca buku bahasa Inggris enggak. Cuman kalian banyak-banyak kerjakan soal latihan gitu. Entah itu yang kalian beli buku cetaknya atau online gitu, silakan kerjakan terus nanti koreksi salahnya di mana gitu. Nanti kan lama-lama bahkan merasa mudah sendiri begitu ya. Jadi memang di sini berlaku hukum apa? Practice makes perfect gitu ya. Meskipun kita tahu bahwasanya nothing is perfect, tapi nggak apa-apa. At least practice makes better from time to time. Oke, so dari saya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Don't stop learning. See you on the top. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih Mas Fauzan. Terima kasih Mas Fauzan. Terima kasih banyak Mas Fauzan untuk ilmunya dan terima kasih juga kepada para partisipan yang sudah sangat excited sekali ya belajar ini, ilmunya dari Mas Fauzan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Terima kasih banyak loh Mas Fauzan untuk ilmunya dan tips-tipsnya juga. Oke, untuk partisipan, link absennya sudah kami tutup. Terima kasih juga yang sudah absen hari ini. Jangan lupa besok masih ada pelatihan TOEFL, tapi temanya tentang listening dan masih juga bersama dengan Mas Fauzan juga ya. Oke, untuk hari ini kami tutup pelatihannya. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Alda. Sama.